Jadi pada episode hari ini kita aku nggak sendirian nih, kita sama angkatan atas senior kita. Ada kita perkenalkan dulu ya. Halo, nama aku Ahmad Sobari, angkatan 2017. Halo, aku Imam, angkatan 2017 juga. Ya, dan di sini ada Hawa. Ada lagi Andreas. kenalin, aku Safa aja. Jadi sekarang mau jawab-jawab ini Q&A dari pertanyaan-pertanyaan kalian di YouTube. Ya, boleh jelas. Oke, dari yang pertama itu dari Muhammad Gaza Al-Ghifari. Itu Kak, mau tanya dong, kalau SNMPTN wajib memilih peminatannya atau enggak wajib? Enggak sih ya, kalau SNMPTN ya kamu bisa ikutan yang peminatannya, ada beberapa prodi, ada yang enggak juga kayak gitu. Jadi tergantung minat kamu sih. Kalau kamu tertarik sama prodi yang ada di peminatan, ya mending ambil peminatan aja sekalian. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Peminatan, jadi peminatan tuh kan kalau di ITB itu sistemnya kita berjuang nggak berjuang 3 kali. Masuknya berjuang, tingkat 1 kita berjuang buat dapet jurusan, nanti di akhir kita berjuang buat lulus. Jadi 3 kali. Beda sama NIF lain. Nah, kalau misalkan kamu pilihnya peminatan, kamu nggak harus berjuang untuk masuk ke jurusan yang kamu pengen, jadi langsung otomatis masuk ke jurusan itu. Tapi kalau misalkan kamu milihnya nggak peminatan, berarti kamu nanti di tahun pertama harus TPB namanya, tahap persiapan bersama. Harus belajar mati-matian supaya bisa masuk ke jurusan yang kamu pengen gitu. Banyak kejadian tuh yang terlempar, misalkan kayak di Sapang nih, SAPPK, orang-orang pengen masuk ARSI gitu karena ARSI terkenal banget, tapi gara-gara terpental nilai, mereka kalah nilai dengan orang lain, akhirnya mereka lempar ke PWK. Ada yang kuat bertahan, ada yang mengundurkan diri gitu. Jadi itu kayak gitu bedanya peminatan dengan IMPA. Oke, selanjutnya ada dari Ganda Parsalan. Itu Kak, teknik pertambangan atau perminyakan di ITB Cirebon tahun sekarang udah ada atau belum? Teknik pertambangan udah ada sebenarnya dari 2019 sebenarnya. Pokoknya harusnya tahun ini udah ada. Tapi buat lengkapnya teman-teman bisa cek aja di webnya di bawah USM gitu. Itu ada di situ list-list fakultas dan universitas di ITB gitu. Terus juga mana yang termasuk peminatan dan mana yang bukan. Terus bagaimana masalah ujian mandiri. Karena kan sekarang sistem ujian mandiri katanya teman-teman bisa langsung milih jurusan teman-teman. Beda dengan yang pas di SNMPTN. Mau nambahin? Cukup, sudah sangat menjelaskan. Selanjutnya itu ada dari Dian Azari Bustari. Itu Kak, kira-kira ITB Cirebon bakal buka prodi apa lagi di 2021? Waduh, itu tuh dulu ada dokumennya gitu ya. Ada. Kalau pasti ya dikasih pemaparan kita, tapi kalau 2021 harusnya sih udah dipublikasi juga di website tadi usm.itb.ac.id-nya. Jadi teman-teman bisa cek juga apa aja gitu yang dibuka di Cirebon, di kampus Cirebon. Tapi kalau nggak salah tiap tahun tuh bakal ada penambahan prodi baru gitu. Takutnya salah gitu ya, salah nyebutin prodi-prodinya apa aja. Jadi mending teman-teman langsung cek aja di website resmi ITB-nya kayak gitu. Selanjutnya ada dari Grandas Education. Kak, nilai-nilai SNM buat ITB Cirebon gimana? Dari yang sebelum-sebelumnya. Silakan, gimana tadi? SNM. Siapa yang SNM di sini? Sebenarnya gini nih, Oh, kalian juga juga. Apa SM? Oh, orang SNM. iya. Ya karena sebenarnya menunggu sebenarnya. SNM tuh kata orang going teknisnya. Jadi teman-teman istilahnya SNM tuh kalau guru-guru SMA bilangnya adalah hadiah untuk orang-orang yang sudah berjuang mati-matian di SMA. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang tidur doang di SMA ya dapat hadiah gitu. Opsi. Nah, enggak juga sih. Tapi karena dia goib, jadi sistemnya kita nggak tahu gitu. Apakah ada standar untuk SNMPTN nilai segini, misalkan harus masuk, nggak juga gitu. Temenku di sekolahku ya, dia juara umum, dia masuk ke pengen masuk ke FTI, Fakultas Teknologi Industri. Dia nggak masuk gitu. Padahal dia juara umum 3 tahun berturut-turut. Jadi sebenarnya SNM itu goib gitu kayak gimana. Nah, paling yang bisa kasih trik adalah
coba lihat jumlah peminatnya. Kalau misalkan ternyata jumlah peminat di satu fakultas itu banyak banget, nah berarti kan teman-teman saingannya banyak banget kan. Nah kalau itu habis itu dilihat nilai teman-teman. Kalau teman-teman yakin nih, misalkan nilai teman-teman ini 100 semua, it's okay. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman minder dengan nilai teman-teman, ya silahkan dipikirkan ulang gitu, karena kemungkinan besar tidak akan diterima. Tapi itu balik lagi, itu hanya track record yang kayak gitu ya, itu nggak tentu pasti kayak gitu. Kalau dari kalian gimana? Ya intinya sih emang nggak ada yang tahu ya sistem misalkan persentase penilaiannya kayak gimana, dari rapat berapa persen atau dari jumlah alumni berapa persen. Tapi makanya disebut GAG sama asal tadi. Jadi teman-teman apalagi yang masih awal-awal nih SMA-nya gitu, masih kelas 1 SMA, 2 SMA itu lebih rajin lagi lah nabung nilai di rapot gitu ya, karena lumayan siapa tahu gitu ya, siapa tahu rezekinya gitu dapat ITB. Tapi tadi berstrategi juga, benar kata Asol, jangan sampai kayak misalkan teman kalian di satu SMA ini daftar tuh fakultas yang sama gitu kan, peluangnya udah saingan sama se-Indonesia gitu ya, tapi di sekolah sendiri aja udah saingan gitu kan. Jadi harus pintar-pintar berstrategi. Misalkan teman-teman manfaatkan fasilitas peminatan tadi, atau teman-teman ya udah aku mau berjuang di SBMPTN gitu, atau mau berjuang di SBMPTN sih yang bisa diperjuangkan ya, sama SM juga perjuangkan uangnya juga ya. Oke. Nah kan tadi ngomong tentang berjuang itu, nah dia lagi ada satu lagi pertanyaannya. Kan nilai-nilai SNM buat di persaingannya, kan tadi udah bicara nilai. Sekarang persaingannya ITB Cirebon sama yang Ganesha beda nggak sih? Gimana Kak? Persaingan. Sebenarnya kalau dulu awal-awal ya, pas tahun 2016 kurang banget, karena pertama dia baru dan masih branding lah kesannya itu. Jadi dulu tuh ITB itu mau buka 2 fakultas, yaitu fakultas salah 2 cabang, ITB Cirebon dan ITB Bekasi. Nah tapi ternyata yang Bekasi ini entah karena apa, satu alasan, pokoknya mahasiswa yang udah diterima di ITB Bekasi dipindahkan ke Cirebon. Jadi banyak yang angkatan 16 yang sebenarnya diterima di ITB Bekasi tapi dipindahkan ke Cirebon, kayak gitu. Jadi memang agak kurang, makanya dulu tuh banyaknya di SM gitu, karena SBMPTN, SNMPTN nggak keterima, SBMPTN nggak keterima, terus banyaknya dibuka di SM gitu. Jadi banyak orang-orang yang daftar melalui SM. Nah terus kalau misalnya 2017 juga lumayan kecil, karena kan masih baru ya. Tapi kemarin 2019 tuh mereka ITB buka banyak kuota untuk masing-masing fakultasnya, masing-masing jurusannya, dan itu cukup banyak peminatnya. Bahkan bisa dibilang untuk universitas baru kali ya, bukan universitas baru dibuat gitu, itu cukup tinggi gitu segitu. Jadi lumayan sih kayaknya. Kalau misalkan teman-teman tahu, biasanya website yang ngadain kayak misal ada bimbingan, bimbel, itu tuh mereka punya track record. Oh ternyata tahun sebelumnya peminat ITB Cirebon segini, yang terima segini. Nah itu ada gitu, bisa teman-teman cek gitu, banyak kok. Saya nggak nyebut. Oke. Baru tahu juga ya ternyata ada ITB Bekasi tadinya. Ya jadi Kalau ini nanti ada. Kalau dulu tuh yang anak 2016 angkatan pertama yang Cirebon itu setelah SBMPTN itu ada jalur kayak PMB gitu. Kalau tadi Asal bilangnya SM, jadi sebenarnya kalau nggak salah ya PMB namanya. Jadi teman-teman yang sebelumnya daftar lewat SBMPTN di email gitu sama ITB buat kesempatan buat nge-submit lagi hasil SBM-nya kayak gitu, buat diseleksi lagi lah buat jadi anak Cirebon kayak gitu. Kalau 2017 itu kita kan nggak ada mandiri ya, jadi cuman SNM sama SBM. Pas 2018 atau 19 ya? 2019 baru ada lagi tuh yang jalur mandirinya kayak gitu. Terus soal ketatan emang tiap tahun berubah ya, tergantung peminatnya kan. Emang peminatnya tiap tahun bisa jadi prodi ini yang ramai gitu, fakultas ini yang ramai gitu. Itu beda-beda, jadi nggak ada yang tahu tahun kalian bersaing itu keketatannya berapa. Tapi teman-teman mungkin bisa lihat juga dari tadi data-data tahun sebelumnya kayak gimana sih fakultas itu, atau prodi
yang peminatannya kayak gimana, kayak gitu. Bisa nanya-nanya. Sama satu hal lagi, walaupun kita ITB Cirebon, tapi apa ya istilahnya kriteria untuk masuk tuh sama aja sama Ganesha gitu, jadi nggak dibedakan. Cirebonnya lebih rendah, nggak, sama aja. SBM segitu, SNM segitu. Cuman yang membedain adalah chance teman-teman gitu, kesempatan teman-teman buat masuk ITB Cirebon tuh lebih besar. Karena apa? Karena mungkin dulu peminatnya sedikit, gitu. Tapi tahun ini kayaknya banyak. Selanjutnya nih ada dari Jun Yu. Kalau di ITB itu pemilihan jurusannya pakai sistem pilih fakultas dulu, terus nanti prodi sama ITB-nya, atau kira-kira langsung pilih prodinya, gimana Kak? Oh, zoning out. Jadi kalau perasaan udah dibahas juga ya, tadi kalau di USM itu tahun ini ada isu-isunya teman-teman bisa ngambil prodinya langsung gitu. Tapi beberapa ya, atau semuanya? Semuanya. Tapi ya itu SM kan, jadi beda gitu sistem duitnya. Tapi secara umum ya kalau buat di ITB, SNM maupun SBM, jadi milihnya fakultas dulu, nanti di menu di LTMPT namanya. Ya itulah, milihnya tetap fakultas dulu kayak gitu. Mau nanya? Ya gitu. Jadi tetap semuanya masuk fakultas dulu. Kita menjalankan yang namanya TPB, belajar kayak SMA, matematika atau kalkulus kita bilangnya, fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, kayak gitu. Nah nanti di tahun pertama itu teman-teman berjuang istilahnya banyak gede-gede inilah gitu. Nah untuk teman-teman yang nggak pilih peminatan, teman-teman harus punya nilai yang gede untuk bisa masuk ke jurusan yang teman-teman pengen, karena kalau nggak bisa kelempar ke jurusan lain. Ya misalkan di Sampok nih banyak banget orang-orang yang pengen arsi tapi gara-gara nilainya kurang akhirnya kelempar ke Sampok Plano atau PPK gitu. Nah banyak orang yang bertahan, banyak orang yang keluar gitu karena tua sesuai minat lah. Tapi kalau misalnya ITB Cirebon ini kayak special case gitu nggak sih Kak? Ya benar, ITB Cirebon special case karena satu fakultas ada satu jurusan, jadi otomatis teman-teman masuk ke jurusan itu. Jadi nggak usah capek-capek hafal games. Ya benar. Sejauh ini sih ya, siapa tahu nanti kan nambah prodinya gitu, sistemnya beda gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk ITB Cirebon kita harus perhatiin juga, kalian harus perhatiin juga prodi apa yang dibuka di kampus ITB Cirebon ini nih. Benar-benar. Iya. Sama teman-teman juga jangan sampai pengen kampus Ganesha tapi salah pencet nih. Nah itu banyak kasusnya. Kasus umum ini salah pencet. Jadi tulisan kampus Cirebon atau kampus Jatinangor itu kan ada di belakang ya biasanya. Nah itu orang-orang kadang nggak merhatiin gitu. Misalkan ya SLPPK doang gitu kan panjang ya, sekolah arsitektur perencanaan pengembangan kebijakan gitu. Nggak dilihat tuh belakangnya ada kampus Cirebonnya gitu. Pada milih itu padahal niatnya pengen ke Gane misalkan. Atau sebaliknya gitu, pengennya FTI Cirebon gitu ya, FTI Cirebonnya gitu, tapi teman-teman nggak lihat malah milih FTI Ganesha-nya nanti. Jadi harus hati-hati sebelum submit. Ya. Sudah mulai perhatiin Rugi kalau salah pencet. Banyak kayak tragedi teman-teman kita ya. Ya lumayan nggak bisa pindah prodi, pindah fakultas. Iya. Saya juga sih. Ya gimana? Mungkin mau cerita dikit. Oh iya salah pencet. Aku sih nggak tahu pencet, emang aku nggak tahu apa sih sebenarnya di Cirebon itu PWK gitu, kayak ide-idenya sama PK. Oh ternyata PWK. Beneran baru tahu tuh dari temen, itu juga kan karena dia yang bilang itu kayak oh PWK ya berarti PWK apa, beneran saya nggak tahu itu. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini salah satu kasus ya. Kalian harus merhatiin dulu ada prodi apa aja yang dibuka di kampus ITB Cirebon. Gitu. Oke, next. Next. Tadi kan sempat disinggung-singgung SMA. Nah ini dari akun Keno Altriana. Kak, kalau lewat jalur SBMPTN, SAPPK, ITB menerima lulusan SMK nggak? Oke. SMK sebenarnya SBMPTN untuk siapapun sih, bahkan bukan untuk perbedaan tipe sekolah ya. SMP, SMA.
SMA, SMK, SMA gitu. Tapi perbedaan tingkat juga. Jadi saingan temen lu bukan cuma temen satu angkatan di satu nasional, tapi juga temen beda angkatan di senasional gitu. Jadi misal kalau 2021 sekarang itu beda PTN. Nah saingan temen-temen tuh bisa yang dari 2020, 2019, dan 2018 terakhir banget. 18 masih bisa gitu. 19 masih. 2 tahun juga. Oh iya, 2 tahun berarti sampai 19 ya. Nah, SMK pun bisa sebenarnya. Yang penting teman-teman lulus SBMPTN-nya gitu. Jadi karena SMK tuh beda background dengan SMA ataupun sederajat, jadi biasanya harus belajar ekstra gitu. Ya, misalkan dia harus belajar lagi kalkulus, fisika, kimia gitu. Itu kan yang nggak dipelajarin kebanyakan di SMK. Ada tambahan? Enggak. Cukup lah. Oke, selanjutnya ini dari akun sana, yaitu sharing dong kak kesulitan atau kekurangan menjadi mahasiswa ITB kampus Cirebon. Apa ya? Sebenarnya kita tuh mahasiswa kampus ITB Cirebon, tapi tidak berkuliah di kampus ITB Cirebon ya. Jadi Fun fact gitu ya. Itu karena kampus ITB Cirebonnya emang belum selesai, masih dilengkapi gitu ya fasilitasnya. Jadi kita sementara kampusnya di Jatinangor, nggak di Ganesha juga. Jadi mungkin kekurangannya pas awal-awal kali ya. Awal-awal jadi kayak misalkan kalau pas offline itu kita tuh jadi harus beberapa administrasi harus diurus di Ganesha gitu. Jadi kita harus ke Ganesha kayak gitu. Tapi ada Transnamar sih, jadi ada bis khusus, cuman itu cepet-cepetan juga buat dapat naik bisnya apalagi. Ada jadwal khusus juga. Iya, ada jadwal khususnya. Jadi nggak bisa tiap saat gitu. Ada yang pernah naik Transnamar? Pernah dong. Senangnya adalah teman-teman bisa dekat dengan teman satu angkatan, karena kan ya misalnya fakultas apa di Cirebon dia satu jurusan doang kan, dan itu satu kelas teman-teman selalu Bonding banget lah. itu senangnya. Cuman bedanya agak senangnya adalah kampus pusat kan karena udah berdiri lama dan dia udah punya kegiatan yang settle sendiri, jadi lebih ramai lah ketimbang di Jatinangor ya. Terus jadinya banyak yang apa-apa tuh harus ke Ganesha gitu. Misal kita mau ikut kegiatan pusat tuh harus ke Ganesha. Itu kadang-kadang sulit gitu. Tapi kalau bisa naik tadi Transnamor kayak atau dari Jatinangor itu Ganesha itu berarti gitu. Terus ini untuk orang-orang ambis, kampus Ganesha tuh hawa belajarnya tuh kuat banget gitu, kayak lihat orang belajar tuh lesehan gitu karena di Belok sini ada yang belajar. ya jadi ya Nangor tuh bukan, Nangor tuh tempatnya orang santai, tempatnya orang Tapi Adem, sejuk kan, enak buat tidur kan ya. iya dekat asrama lagi, jadi kan nggak ada tuh bawaan belajar, bawaan tidur. Nah sebenarnya tuh gimana ya? Gimana cara melihatnya sih sebenarnya sebuah privilege ketika di kampus Jatinangor tuh asrama sama gedung kuliahnya deketan gitu. Iya. Jadi kayak 5 menit langsung lah. Kalau misalnya di Ganesha, dan tuh kampus sama asramanya jauhan gitu masih. Ya, lumayan lah. Lumayan lah gitu. Jalan 15 menit atau 20 menit. Nggak bisa juga. Jadi tidak pada jauh pada ya kan. Kalau ke kelasnya juga masih lama. Ke kelasnya juga. belum kalau lantai berapa? Iya benar. Belum kalau di GKU yang bikin pusing. GKU Barat. Oktagon. Iya, kayak gitu. Jadi sebuah apa ya? Ada privilege-nya ada, kekurangannya emang ada. Tapi sebenarnya awal-awal aja sih ya. Soalnya di Nangor kan lebih murah juga makanan gitu kan, enak Iya, gitu ya. iya. Itu sama kampus lain juga ada Unpad. Iya, ada Unpad sebelah tetangga gitu kan, bisa main sama teman-teman Unpad. Bisa cuci mata. Jadi Nangor tuh ada berapa kampus? 4 ya? 4. Topi, PDS, Unpad, Jadi emang sebenarnya vibe-nya mahasiswa banget sih, kayak di ada 4 kampus gitu, cuman Ya, cuma sekarang online gitu ya, jadinya ya depan laptop di rumah masing-masing gitu. Oke, mungkin segitu aja Q&A kali ini.